Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahadi Nugraha, seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian mengenai teknik single flash fotografi atau yang biasa kita sebut dengan teknik fotografi menggunakan satu flash eksternal. Nah, pada umumnya fotografi menggunakan flash eksternal ini biasanya digunakan untuk memotret subjek-subjek yang tidak banyak. Jadi seperti pemotretan model ataupun pemotretan foto produk dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita membutuhkan beberapa alat tentunya untuk melaksanakan atau melakukan teknik fotografi yang satu ini. Alat yang pertama kita harus butuhkan adalah kamera. Tentunya kamera yang memiliki kontak flash. Nah, kontak flash ini biasanya terdapat tepat di bagian atas dari viewfinder suatu kamera. Lalu alat yang kedua yang kita butuhkan adalah flash eksternal itu sendiri. Flash eksternal yang kita dapat gunakan bisa berasal dari berbagai merek, mau itu Godox, Profoto, ataupun yang lainnya. Lalu mulai dari sini, alat-alat yang saya sebutkan itu seluruhnya opsional. Jadi boleh digunakan, boleh tidak. Nah, alat opsional yang pertama adalah flash trigger atau radio controller. Fungsi dari flash trigger atau radio controller ini sendiri adalah agar kita bisa melepas flash eksternal dari kamera kita dan memposisikannya dimanapun. Jadi flash trigger atau radio controller ini pada dasarnya berfungsi sebagai alat komunikasi antara flash eksternal dengan kamera yang Anda miliki. Jadi alat ini berfungsi untuk mengablekan atau membuat bisa flash eksternal yang Anda miliki untuk berkomunikasi dengan kamera Anda. Lalu alat opsional yang keempat adalah diffuser. Nah, diffuser yang dapat kita gunakan untuk teknik single flash fotografi ini bermacam-macam bentuknya, dari payung, softbox, bahkan kertas, karena pada dasarnya benda apapun yang dapat dilalui oleh cahaya dan dapat menyebarkan cahaya atau mendiffuse cahaya dapat kita gunakan sebagai diffuser. Lalu yang terakhir, alat opsional yang terakhir adalah light stand. Light stand di sini berfungsi agar kita dapat dengan mudah memposisikan flash eksternal dan dengan mudah memposisikan flash eksternal dengan level ketinggian yang berbeda dari level ketinggian kita memotret. Nah, foto pertama yang akan saya bahas adalah sejenis foto produk. Foto ini saya ambil di sebuah meja. Jadi gelas ini tuh saya taruh di atas meja dan flash yang saya gunakan itu
menembakkan cahaya dari kiri saya. Seperti yang bisa Anda lihat di doodle yang telah saya gambar ini. Flash eksternal yang saya gunakan itu saya posisikan sebelah kiri objek, lalu saya sendiri memotret tepat di depan objek. Nah, bisa kita lihat foto yang dihasilkan ini cukup memberikan kesan yang dramatis karena background yang dihasilkan itu gelap, dan ada sedikit cahaya-cahaya di belakang background, dan exposure dari subjek itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang terkena cahaya dari flash yaitu bagian kiri, dan bagian yang tidak terkena oleh cahaya dari flash yaitu bagian kanan. Dan ini lebih memperkuat kesan dramatis. Nah, kita lanjut ke foto yang kedua. Foto yang kedua ini saya bilang cukup menarik karena ada satu faktor yang tidak saya perhitungkan saat mengambil foto ini, dan ternyata faktor tersebut membuat foto saya menjadi lebih baik. Nah, pertama-tama kita bedah posisi dari flash dan posisi kamera. Jadi posisi flash itu saya posisikan di sebelah kanan saya atau tepat di depan di mana objek menghadap, tetapi agak serong ke kanan. Jadi depan objek dan agak serong ke kanan. Selain itu, saya juga memposisikan flash eksternal saya agak ke atas. Nah, posisi dari flash eksternal yang agak ke atas ini ternyata menghasilkan sumber cahaya lain. Nah, dapat Anda lihat di kaki kiri action figure Gundam ini terdapat refleksi cahaya yang berwarna oranye. Nah, refleksi cahaya ini ternyata berasal dari taplak meja yang berada di bawah action figure Gundam ini. Nah, ternyata cahaya yang dihasilkan dari flash eksternal saya itu memantul dari taplak meja yang berada di bawah action figure ini. Nah, dengan adanya satu sumber cahaya tambahan, dan satu sumber cahaya tambahan ini warnanya berbeda dari sumber cahaya yang utama, menyebabkan bertambahnya nilai artistik secara signifikan dalam foto ini. Yang Anda lihat ini menambahkan kesan lebih berwarna dan lebih energetik. Nah, setelah mengetahui bahwa bahkan taplak meja pun dapat digunakan sebagai reflektor, saya pun mulai bereksperimen dengan hal lainnya. Nah, di foto berikut ini saya bereksperimen untuk menggunakan buku folio yang cukup besar sebagai reflektor dalam dua foto berikut. Foto yang pertama ini saya tidak menggunakan buku folio tersebut dan hanya menggunakan flash saya. Untuk posisi flash dan kamera, flash berada tepat di hadapan subjek dan kamera
berada di depan subjek dan sedikit serong ke kanan. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat di gambar atau doodle yang telah saya gambar di bawah ini. Nah, tanpa adanya reflektor, bisa kita lihat subjek ini tidak terekspos secara merata dan hanya terekspos hanya pada bagian yang langsung terkena oleh cahaya dari flash eksternal. Sementara itu, bagian-bagian permukaan subjek yang tidak menghadap langsung ke sumber cahaya dari flash eksternal sangat minim terekspos, atau mungkin hampir tidak terekspos ya. Jadi bannya pun tidak terlihat, ban dari mobil. Foto seperti ini sebenarnya juga cukup bagus, karena foto-foto seperti ini itu foto-foto yang terkesan dramatis, foto-foto yang terkesan low-key. Foto yang ini, jika Anda ingat, foto yang ini itu juga mirip dengan foto pertama saya yang tadi saya jelaskan pada saat slide pertama. Nah, lalu setelah foto ini saya aplikasikan reflektor tepat berhadapan dengan sumber cahaya flash eksternal. Nah, bisa Anda lihat perbedaan yang dihasilkan itu sangat menonjol, karena sekarang bisa dilihat permukaan atau bagian-bagian dari subjek ini hampir terekspos secara sempurna. Mungkin yang tidak terekspos itu hanya bagian bannya saja, karena memang ban dan peleknya ini berwarna hitam, jadi tidak dapat merefleksikan cahaya dengan bagus. Tapi untuk kebanyakan permukaan atau kebanyakan bagian dari subjek ini itu pada foto yang kedua ini terekspos dengan cukup sempurna. Nah, posisi flash dan posisi kamera masih sama dengan foto sebelumnya. Hal yang berbeda dengan foto sebelumnya hanyalah adanya reflektor yang saya tambahkan yang tepat berhadapan dengan sumber cahaya dari flash eksternal. Nah, foto ini itu adalah foto yang sejenis dengan foto-foto produk, karena foto-foto produk itu biasanya mereka menggunakan lighting yang merata pada subjeknya. Jadi foto-foto produk itu biasanya menggunakan subjek yang terekspos secara merata. Nah, sebagai kesimpulan, untuk menggunakan single flash dalam fotografi, kita harus pintar-pintar memainkan sudut pengambilan gambar, sudut dari mana flash itu, cahaya dari flash itu keluar, dan sudut di mana reflektor kita terapkan. Dengan memainkan 3 sudut ini, sebagian besar dari cahaya yang
kita dapat dari suatu foto itu akan berpengaruh secara signifikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.